tahun. Lalu anak saya menjadi penginjil waktu dia berumur 42 tahun. Berarti anak saya, bukan berarti anak saya lebih tua dari saya 22 tahun. Yang dibahas kan waktu menjadi penginjil. Anak saya umur 40 tahun jadi penginjil. Anak saya jadi penginjil umur 42 tahun. Terus yang dimasalahin apanya? Kan gak ada dimasalahin sih. Coba gini, biar Salah Bang Luga baca kali lo. paham. Biar Bang Luga paham apa yang saya maksud. Coba perhatikan ya Bang Luga ya. 2 Tawarik 22 nomor 1 dan 2. Saya baca dulu. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu gitu Bang Luga, menjadi raja menggantikan dia. Artinya setelah berakhirnya pemerintahan Yoram, nah Ahazia diangkat jadi raja gitu oleh orang tuanya. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, Yehuda menjadi raja. Nah, artinya kan setelah Yoram meninggal tuh, langsung jadi raja dia. Ahazia berumur 42 tahun. Nah, anaknya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, ya gitu Bang Luga. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sekarang coba kalau kita lihat profil orang tuanya gitu Bang Luga. Nah, ini kan tentang Yoram nih, Raja Yoram. Nomor 20. Ia berumur 32 tahun. Pada waktu ia jadi raja. Nih bapaknya, waktu umur 32 tahun dia jadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 32 tahun ditambah 8 tahun, artinya di umur 40 tahun Yoram berakhir pemerintahannya. Nah, ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Tadi kan Ahazia waktu jadi raja umurnya 42 tahun Bang Luga. Sedangkan Yoram meninggal di umur 40 tahun. Nah ini gimana cara menjelaskannya? Anak lebih tua daripada orang tuanya gitu Bang Luga. Coba Bang Luga dilihat dulu benar-benar tuh. Bukannya saya salah baca. Yoram Asia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya. Lalu penduduk mengangkat Ahazia anaknya menggantikan dia karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah mati. Nah, telah mati kan. Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Benar itu Bang Luga. Pada waktu yang menjadi raja setahun namanya Ahazia berumur 42 tahun menjadi raja. Terus Yoram mati umur 40 tahun gitu. Itu gimana bisa Bang Luga? Anak lebih tua daripada bapaknya gitu. Tadi belum pelajari. Oke, kalau belum dipelajarin nggak apa-apa Bang Luga. Nanti di ini aja, dijadikan masalahnya begini ya. Kalau yang ayat-ayat seperti ini kadang-kadang kurang kejelian kita aja membaca ayatnya. Waktu Coba itu coba Ustadz Yusuf ini coba di request ayat apa yang mau dibahas, tapi dengan catatan jangan bikin kepala Bang Luga pusing. Enggak, begini ya. Saya kasih trik gini. Iblis ini memang suka memberikan suatu pertanyaan yang sangat beda-beda tipis. Karena tugas ini adalah ciri debatnya Yahya Waloni. Dia suka ngorek-ngorek yang kayak gini nih. Ya, dia suka ngorek-ngorek. Contoh, kandang kuda Salomo 4.000. Di sini sudah 40.000. Nah kan? Nah sementara
Yang satu yang nulis raja-raja, yang kedua yang nulis tawarik. Nah, jarak dari tawarik sama raja-raja itu udah bisa 20 tahun. Jadi perhitungan pertama, misalnya tahun pertama, ya 4.000. Nah, pas sudah beberapa puluh tahun kemudian, ya naiklah kudanya beranak cucu. Jadi pada waktu dibilang ini kok bertentangan. Di sini dibilang 4.000, sekarang segini. Nah, jarak dari ini aja sudah bertahun-tahun, nih otomatis kudanya nambah dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak jeli menangkap pertanyaan itu, ya kita bisa murtad jadinya. Nah, makanya hal-hal seperti itu sebenarnya harus dicek lagi gitu. Yoram yang dimaksud ini apakah Yoram yang mana dulu? Ini memang saya belum baca banget. Jadi belum bisa saya ambil kesimpulan seperti apa kan gitu. Yoram sesudah Yoram memegang pemerintahan skalanya kuat, Yoram berumur 32 tahun, menjadi raja 8 tahun, 40 tahun, gitu kan. Dia berumur 40 tahun. Iya, jadi memang harus spesifik karena berapa kali kayak begitu kan, kayak Yesus juga misalnya mati jam 3, yang satu ngomong jam 12, ini bertentangan. Ya orang kan misalnya dia datang pertama jam 3, yang datang kedua, yang datang orang lain yang datang pas di jam 12 siang, ya tentu dia bilang sesuai dengan pas dia datang. Jadi dibilang itu bertentangan gitu loh. Jadi memang harus jeli untuk menanggapi ayat-ayat Memang seperti ini itu. loh Bang Luga, memang di ayat ini saya sekali aja udah nyambung Bang, apa yang dipertanyakan Bang Yusuf itu, bahwa anaknya 42 tahun, ibunya umur 40 tahun. Ini ya 40 tahun. Ini bagaimana cara melahirkannya seorang ibu sedangkan anaknya lebih tua umurnya gitu loh. Asia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Asia. Asia anaknya yang bungsu menjadi raja. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh bersama-sama dengan dia. Di sini juga dia 20 ini siapa memang? Apakah di sini dibilang Yoram? Yoram itu, Bang Luga. Dari perikop pertama cerita tentang Yoram itu. Beberapa waktu selang-selang. Ya benar ya. Ya kadang-kadang kalau kita nggak jeli, tahu-tahu lagi menceritakan temannya kan, nah kadang-kadang bisa salah-salah ini loh. Ya gini aja lah Bang Luga, maksud saya tuh kita harus di sini harus clear lah, harus kita katakanlah konsisten lah ya. Kalau memang ayat itu menurut Bang Luga masih meragukan, ya udah kita ponis aja ya, nanti aja kita bahas biar Bang Luga dipelajarin dulu ayat itu gitu loh. Itu ya. Maksud saya nggak perlu dipaksakan gitu Bang Luga. Nggak Iya, perlu Bang Luga maksakan gitu kan, loh Bang. Iya, artinya saya kan makanya kan saya bilang ini memang salah satu jurus perdebatan ya. Jadi ya memang sekilas mengatakan ya memang kayak bertentangan gitu loh. Tetapi setelah kan Tuhan itu kan memang gimana ya? Dia itu terlalu super cerdas. Jadi kadang-kadang dia bikin ini kan bukan bicara Tuhan loh Bang. Ini bicara manusia loh ayat itu. Jadi gini loh Bang, makanya Abang pelajarin lagi. Saya dengan Bang Ustadz Yusuf tidak memaksakan Abang harus menjawab. Abang pelajarin lagi ayat itu, karena ayat itu bertentangan yang sangat dahsyat. Ibunya umur 40 tahun, anaknya umur 42 tahun. Ini bagaimana cara melahirkan ibunya gitu loh. Bapaknya gitu. Ya, bapaknya ya. Bapaknya gitu loh. Bagaimana gitu loh caranya? Kok lebih tua daripada ini lebih tua anaknya. Nah, di situ Abang jadi apa tuh apa ya? Jadi pelajaran rumah lah Bang ya. Pelajaran rumah Abang lah, PR lah ya. Supaya Abang nanti bisa menjawabnya gitu loh. Nggak apa-apa. Iya kan saya bilang, ya kan, ya memang dipelajari kan. Saya kan sering menghadapi pertanyaan seperti itu. Yang waktu kandang kuda Raja Salomo itu yang dibilang ya Waloni, kok sekarang 4.000, sekarang udah berubah jadi 40.000, mana yang benar?
Ya kan setelah memang secara ini dilihat kok bertentangan ya, kok ada yang ini beda. Ternyata kan ada poin-poin yang kadang-kadang kita tidak lupa gitu loh. Artinya ada poin-poin yang dimaksud di situ karena kita nggak jeli, akhirnya kita mengatakan ayat itu bertentangan gitu loh. Jadi makanya kita kan harus berhati-hati. Contoh misalnya yang satu waktu Yesus bangkit satu malaikat, kok di kitab lain ada dua malaikat, mana yang benar? Ya bisa jadi malaikat pertama datang, dia pulang, terus datang dua malaikat lagi. Jadi yang satu ketemu pas di dua malaikat, yang satu pas ketemu di satu malaikat. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak duga-duga gitu loh, karena sering banget Pak ayat-ayat seperti itu maksudnya dibikin supaya kelihatan ayat itu bertentangan gitu loh. Ya, nah, intinya gini lah Bang. Iya, intinya begini. Ini karena saya belum. Iya, intinya tawarik itu, abang pelajarin lagi ayatnya itu ya. Nanti kalau abang sudah memahami, kita bahas lagi gitu loh Bang. Iya, saya kasih contoh aja lah. Misalnya. Ya. Nah, sekarang gini Bang. Saya ingin membahas ulangan 21, 22, 23 Bang. Apalagi kita buka ulangan. Enggak. 21, 22, 23. Di sini jelas Bang. 21. Ya, 21, 22, 23. Di sini jelas Bang ya kalimatnya. Ini bukan Al-Qur'an ya Bang ya. Ini Bible Abang ya. Apabila nomor berapa Bang Yuas? Ini ya benar 21, 22, 23. Oke. Ya. Nanti aku bacain dulu ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman. Malam-malam pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkannya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti Bang Luga, Yesus mati tersalib itu berarti berbuat dosa kalau menurut di Ulangan 21, 22, 23. Gitu loh Bang Luga. Jadi gimana penjelasan Bang? Iya, Yesus itu mati kan karena dosa, menebus dosa, bukan karena berbuat dosa. Bukan, kalau misalnya di sini di Ulangan ini bukan menebus dosa, Bang. Berbuat dosa. Gini. Kita lihat bentar, Bang. Abang supaya tidak salah paham, nanti silakan Abang ambil waktu sebanyak-banyaknya ya. Di sini jelas Ulangan 21, 22, 23. Saya jelaskan dulu ya, Ulangan 21 ya. Apabila seorang berbuat dosa ya, yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Di ayat 21 ini aja jelas bahwa Yesus juga mati, ya, menurut keyakinan saudara saya Kristen, Yesus juga mati di tiang. Berarti Yesus itu bukan menebus dosa, tapi berbuat dosa. Logikanya kan seperti itu Bang, ayat Ulangan ini kan gitu. Betul banget itu. Jadi yang nyalipin ini kita cek dulu kejiwaannya. Ternyata Pilatus bilang, ya kan begini. Kejiwaannya Bang? Gimana sih Bang? Kok lagi kejiwaannya? Kan gini kan, kalau ada orang berbuat dosa, aduh sakit perut aku Bang. Kan gini. Ini yang nyalipinnya di sini orang gila. Aduh perutku kok ini kram Bang. Iya, makanya nyalipin Yesus ini sebenarnya orang gila semua. Gara-gara pembayaran dana-dana janda-jandanya harus dibayar, Yesus jadi disalib. Kan Yesus kan berbilang ke mereka itu suka menelan rumah janda. Aduh, gara-gara mau ingin membayar tagihan jandanya, Yesus yang disalib.
Jadi gini bang, abang jangan ngawur begitulah bang jawabnya. Aduh, Aduh keram Gini loh. perutku bang. Bentar bang, di ayat 21 Ulangan bang ya, itu jelas ini adalah penegasan ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, berarti kalau saudara saya Kristen mengatakan Yesus mati di tiang salib adalah menebus dosa, ini dibantah oleh Ulangan 21. Itu loh, dibantah. Bahwa di sini berbuat dosa, bukan menebus dosa loh abangku. Tapi jangan bikin saya ketawa terus lah bang. Pusing saya. Jadi begini kan. Terus bang. Pilatus saja sebenarnya. Pilatus saja udah nyerah gitu loh. Aku tidak mendapatkan suatu kesalahan. Tapi orang-orang gila ini bilang, salibkan dia loh. Kata Pilatus tuh, aku tidak mendapatkan satu kesalahan. Kan namanya orang gila bang. Abang mau nggak? Abang lagi duduk diam-diam, tiba-tiba bang penjara. Abang nggak ngapa-ngapain, abang malah berbuat baik, menolong orang. Tiba-tiba ada abang ditangkap, abang di penjara. Gila nggak berarti? Orang kan kalau ditangkap itu kan misalnya mencuri, membunuh. Ini Yesus membangkitkan orang mati, mencuri orang tertangkap. Makanya kata Pilatus juga gini, gue udah nyerah dengan orang-orang. Yesus itu, aku tidak mendapatkan suatu kesalahan di dalam diri dia. Salibkan dia, salibkan. Makanya Pilatus mengatakan, oh iya mereka ini menyalibkan Yesus karena iri hati. Karena iri hati doang mereka Yesus disalibkan. Yesus itu banyak bikin mujizat ya. Banyak orang menjadi pengikut dia, donaturnya banyak. Ini ahli Taurat ini nggak ada donaturnya. Akhirnya dibikinlah segala macam karangan lah. Dia menghujat Allah. Jadi Yesus itu kagak ada salah apa. Jadi dia tidak punya kesalahan gitu loh. Makanya Pilatus sendiri pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan di dalam dia. Aku akan mencabut dia, maka aku akan melepaskan dia. Orang-orang Yahudi marah, tidak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi, kecuali misalnya Yesus membunuh, dibunuhlah itu. Yesus mencuri. Mencuri pun nggak dihukum mati, Bang. Mencuri paling ke Indra Ken. Indra Ken bikin binomo 20 tahun dia nggak hukuman mati. Coba, Pilatus berkata, aku tidak menemukan sesuatu. Sekarang gini, orang mau dihukum mati biasanya, misalnya bang, dia. Gini loh bang, maksud saya kan begini bang. Pernyataan saudara kita Kristen, ya saudara kami Kristen bahwa Yesus disalib itu adalah menebus dosa. Tapi dibantah dari Ulangan 21 ya, duluan Ulangan loh bang daripada apa tuh Bible abang yang dipegang sekarang, ya kan? Nah, Ulangan 21 jelas menegaskan bahwa orang ini wajib digantung, wajib dibunuh di tiang, itu orang yang berdosa. Betul. Kenapa ini dibalikkan lagi sama saudara kita Kristen bahwa yang disalib itu, dan Yesus disalib itu adalah menebus dosa. Nah ini yang jadi bahan saya, renungan saya bang, bagaimana abang bisa menjelaskan ini gitu loh. Iya kan begini ya kan. Memang kalau orang berbuat dosa, misalnya dia merampok secara besar-besaran, maka dia harus dihukum mati. Itu pun kalau perampokannya sudah mungkin mencapai 5,5 triliun. Kalau masih menolong ayam, mungkin bukan dihukum mati, Bang. Mungkin misalnya dicambukin lah. Jadi kan kita ini kehukuman mati loh. Berarti harus ada kesalahan yang fatal. Minimal Yesus sudah merampok 15 negara. Yesus merampok 15 negara. Mesir, India, Irak, Mesopotamia itu dirampok bersama murid-muridnya, maka layak dijatuhi hukuman mati. Nah ini Mang Yesus ngapain?
Yesus itu menyembuhkan orang, mencelikkan mata orang buta, memberi makan 5.000 orang. Terus kira-kira kalau, jadi memang menurut abang kalau memberikan makan 5.000 orang berarti Yesus patut dihukum mati. Mana ada orang memberikan makan 5.000 orang dijatuhkan hukuman mati. Makanya saya bilang orang yang melaporkan ini kepada Pilatus dengan kasus pasal penistaan, ini orang-orang gila, Bang. Orang-orang gila, orang sinting. Karena Pilatus sendiri pun berkata, nih, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan. Aku tidak mendapatkan. Enggak, Bang. Yang jadi masalah kenapa abang baca ayat itu langsung ngakak sendiri itu. Aduh. Bang, ya sekarang ini ada orang baik-baik kasih makan 5.000 orang, bangkitin orang mati, ya udah gitu mencelikkan mata orang buta, dijatuhkan hukuman mati. Itu menurut abang waras guys? Kecuali waras, Yesus. Bang. Nah saya iya, waras, maka sekarang katanya apa alasannya Yesus harus dihukum mati? Coba abang lebih jawab. Ya sekarang apa gini alasannya? Bang, saya mau bertanya kepada abang, ulangan ini PL apa PB Bang? Perjanjian Lama. Nah, yang abang pakai itu PB kan? Dua-duanya saya pakai, berlaku itu. Lah, terus? iya, enggak, maksudnya yang abang baca tadi PB kan? Nah, di perjanjian lama ini Bang, kalau saudara saya Kristen ibaratnya memahami bahwa di ulangan 21 ini sudah ditegaskan bahwa intinya Bang, kalimat di ulangan 21 ini ya, kalau saya analogikan, tidak ada manusia itu menebus dosa ya disalib, itu tidak ada. Di sini ulangan 21 jelas ditegaskan. Berarti ulangan 21 ini saya bacakan lagi Bang ya. Apabila seorang berbuat dosa, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Berarti Bang, mohon maaf, karena ini Zoom ini adalah memang tempat ini untuk berdialog tentang agama, saya katakan bahwa ini live gak sih? Live. Nah, bahwa saudara saya Kristen berarti di ulangan 21 ini sudah ditegaskan. Iya, bahwa orang yang di tiang itu, yang dibunuh di tiang itu orang yang berdosa. Gitu loh, Bang. Betul. Jadi sekarang kan begini. Coba abang jawab, apa dasarnya Yesus dijatuhkan hukuman mati? Coba jawab. Apa alasan yang kuat? Jadi gini Bang ya, bentar Bang. Saya tidak mengatakan apa dasar Yesus mati di tiang salib. Karena begini Bang, di keyakinan kami kalau Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kalau dia sama dengan Yesus, ya cuma berbeda nama. Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih tidak pernah tersalib mati, apalagi dibunuh, apalagi diinjek-injek sama Hansip Romawi, tidak ada. Karena di sini jelas Bang, di ulangan 21 perjanjian lama sudah ditegaskan bahwa orang yang mati ya digantung di tiang adalah orang yang berdosa. Itu loh Bang maksud saya. Berarti jelas ya, kalau saudara kita Kristen mengatakan bahwa itu Yesus itu adalah mati di tiang salib untuk menebus dosa, ini tidak sesuai juga dengan ajaran kami Islam. Di Islam tidak ada mengatakan manusia akan disalib untuk menebus dosa, itu tidak ada. Sama dengan perjanjian lama. Perjanjian lama juga mengatakan tidak ada. Cuma perjanjian barulah yang mengatakan ada. Pertanyaan saya, perjanjian baru ini dari mana dapatnya? Itu loh Bang. Coba jelaskan pada saya. Perjanjian baru itu lebih kuat dari perjanjian lama Bang. Kenapa? Karena perjanjian baru itu adalah kisah nyata. Makanya Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan sama dia. Itu kan jelas itu kata-kata Pilatus itu. Kalau ku tanya sama abang, ke Pilatus juga abang nggak kenal, pasti nggak kenal kan gitu. Itu kan jelas itu. Artinya
ucapan-ucapan itu nggak mungkin itu karangan, mau dibikin karang-karang nggak bisa. Orang kalau ngarang kan ketahuan, bikin cerita pendek itu ketahuan, itu kan jelas ceritanya. Alur ceritanya mereka menyalibkan Yesus karena Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapaknya. Itu mereka marah. Iya kan? Mereka menyalibkan Yesus itu karena mengatakan Allah itu Bapaknya. Makanya dikatakan, apakah engkau anak dari yang terpuji? Iya, aku anak terpuji. Langsung dirobek bajunya. Oh, robek. Imam besar robek bajunya. Berani dia mengatakan Allah Bapaknya. Itu. Nah sekarang kalau Yesus mengatakan Allah Bapaknya, apakah itu pantas dijatuhin hukuman mati? Abang Luga, jangan melenceng. Kita membahas Ulangan 21. Saya minta referensinya ke Perjanjian Lama. Saya pakai ini Perjanjian Baru. Saya pakai Perjanjian Lama ini. Iya, kan sudah menegaskan. Kenapa di Perjanjian Baru seolah-olah bahwa Yesus disalib itu adalah menebus dosa. Sedangkan Perjanjian Lama ini jelas orang yang digantung di sebuah tiang adalah orang yang berdosa. Secara logika akal, ya, menurut saya, Bang, bahwa Yesus itu adalah berdosa. Kalau begitu, ya, berdosa. Setelah berdosa dia dihukum apa? Hukum mati kan, menurut abang? Iya, tapi bukan dia menebus dosa. Berdosa lah di Ulangan 21 ini. Iya, oke. Sekarang kan Anda kan berani mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, berarti Yesus itu dihukum mati. Iya dong. Ya. Siap dong. Jangan nggak siap. Nah, sekarang pertanyaannya, kesalahan apa yang setimpal dengan hukuman mati yang dilakukan oleh Yesus? Silakan jawab. Bang, gini loh Bang, saya tidak mengatakan kesalahan apa. Yang saya maksud ini di Perjanjian Lama ini sudah ditegaskan bahwa di Perjanjian Lama kan ditulis hukum mati di situ. Perjanjian Lama yang abang baca itu kan hukuman mati, jadi baca di situ. Iya kan, hukuman mati. Gini. Nah, sekarang coba kasih begini tahu bang, kalimatnya begini loh Bang. Coba abang baca di kitab abang. Ya kata abang pakai juga Perjanjian Lama ya kan. Di sini di 21 jelas apabila ini kan apabila itu kan bukan dalam arti ada hukuman mati loh Bang. Apabila seseorang berbuat dosa. Jadi di ayat ini dia menegaskan apabila orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maksudnya yang sepadan Bang, bukan hukuman mati. Yang sepadan. Iya. Apa tuh kira-kira yang sepadan dengan hukuman mati? Kesalahan apa yang dilakukan? Bentar Bang ya. Nanti dulu Bang. Yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Berarti secara logika akal saya, Perjanjian Lama sudah menegaskan terang benderang bahwa orang yang mati di tiang itu orang yang pendosa. Kenapa di Bible abang di Perjanjian Baru seolah-olah dipelintir ya, bagi kesempatan saya, dipelintir ya bahwa Yesus mati di tiang salib itu menebus dosa. Referensi ayat itu dari mana abang ketemu? Perjanjian Lama tidak ada mengatakan seperti itu. Sekarang gampang aja saya balikin. Anda kan mengatakan bahwa Yesus seorang berdosa kan? Iya kan? Saya tidak mengatakan Yesus seorang berdosa. Saya mengatakan karena saudara saya Kristen mengatakan Yesus mati di tiang salib adalah menebus dosa umat manusia. Sedangkan di Perjanjian Lama sudah ditegaskan orang yang mati di tiang itu adalah orang pendosa. Itu maksudnya Bang. Iya berarti kan gini, simpel aja, nggak usah ketakutan gini. Enggak, sampai takutan. Nanti saya omongin Pilatus pula nanti abang nanti. Gini, Yesus itu kan mati karena berbuat dosa, karena ada suatu kesalahan kan? Iya kan? Mati karena berdosa kan? Dihukum mati karena berbuat dosa kan? Betul nggak? Saya tidak mengatakan itu, Bang. Coba abang hayatin omongan saya. Saya mengatakan karena saudara saya Kristen mengatakan bahwa Yesus disalib adalah menebus dosa. Kebalik itu dengan di Perjanjian Lama. Karena berbuat dosa. Ya, kalau menurut di Perjanjian Lama, orang mati di tiang itu adalah orang pendosa, orang yang melakukan dosa. Sekarang saya tanya, hukuman kesalahan apa yang setimpal dengan hukuman mati yang dilakukan oleh Yesus? Saja itu aja, nggak bisa lagi. Anda kalau
menurut abang menekankan kesalahan apa Yesus sampai Loh, dibunuh di sekarang tiang? orang dihukum mati karena ada satu kesalahan yang fatal. Nah, sekarang Yesus sudah mati. Anda mengatakan karena berdosa. Sekarang dosa apa yang mengakibatkan Yesus dihukum mati? Dosa apa? Nah, abanglah yang harus menjawab, Bang. Dosa apa Yesus? Kalau memang betul-betul Yesus itu dimati di tiang salib, kenapa kalian dipelintir seolah-olah Yesus itu menebus Jadi dosa? begini, Gitu loh. begini. Memang orang yang mati di kayu salib itu, di tiang salib itu adalah orang-orang berdosa. Ya, memang orang berdosa. Nah, kenapa Yesus menjadi mati? Dia bukan karena kesalahannya dia mati. Bukan karena dosanya. Yesus itu nggak punya dosa. Ya, jadi dia mati menggantikan orang yang disalib tadi yang harusnya mati itu. Dia menggantikannya, biarlah Yesus yang mati supaya dia diselamatkan. Gitu. Jadi Yesus itu mati. Memang nggak salah kita perjanjian lama itu orang mati karena berbuat dosa. Makanya Yesus sebagai penebus. Penebus artinya pengganti. Pengganti itu artinya yang tadinya dia harus disalib, diganti. Gua aja yang disalib. Itulah artinya penebus. Jadi makanya Yesus itu mati karena menebus dosa. Jadi perjanjian lama itu juga nggak salah. Makanya Pilatus bilang, aku tidak menemukan suatu kesalahan di dalam diri dia. Dan aku juga tidak menemukan suatu kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Orang kan kalau mau dihukum, itu kan harus ada kesalahan-kesalahan besar, apalagi hukuman mati. Contoh, hukuman mati dilakukan kepada Marijen atau kepada siapa tuh bandar narkoba karena dia udah pengedar, bandar. Maka dijatuhin hukuman mati. Tapi kalau cuma pemakai, hanya misalnya nyoba-nyoba, itu paling direhabilitasi, kalau enggak di penjara 1 tahun. Tapi kalau sudah pengedar, berbisnis, nah itulah setimpal dengan hukuman mati. Nah sekarang Yesus katanya berbuat dosa dan dihukum mati. Nah sekarang pertanyaannya, kesalahan apa yang setimpal dengan hukuman mati? Ini juga pertanyaan Pilatus. Apa kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati? Ternyata nggak ada. Lalu si Pilatus ngerti, oh ini orang iri nih, orang gila, udah biarin aja lah kata Pilatus. Gitu. Simpel kan? Jangan dibikin ribet. Saya ini pengacaranya Tuhan. Bang, saya itu tidak bikin ribet, cuma ya di Ulangan 21 ini menjelaskan bahwa Anda juga harus bisa dosa, menjawab apa akibat. Gini loh, kalau Anda seorang orang benar, Anda juga harus mengecek juga. Semua Anda harus cek, nggak bisa. Oh saya nggak bahas itu, nggak bisa begitu. Yesus dihukum mati, oke. Apa alasannya? Kehukuman apa? Kalau cuma misalnya, misalnya saya nih, Luga, mencuri motor, nggak hukuman mati, paling hukuman 4 tahun penjara. Kalau misalnya Luga cuma mencuri sendal, misalnya hukumannya paling dikebukin, ya kan? Nggak penjara. Tapi kalau sudah merencanakan pembunuhan massal, genosida, wah Luga pasti dihukum mati. Jadi harus ada tindakan-tindakan Yesus yang membuat dia setimpal dengan hukuman mati. Ya ini Yesus tiap hari kerjanya berbuat baik gitu loh. Tiba-tiba dia dijatuhin hukuman mati. Makanya Pilatus bilang begini, oh lo memang karena iri, karena aku gak dapatin kesalahan di dalam diri dia. Begitu, jadi itu saja menurut saya. Oke, jadi gini Bang ya, bisa saya jelaskan masalah ayat ini Bang ke Bibelnya Abang yang Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Di sini Perjanjian Lama Bang ya, jelas terang benderang mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, terus di Perjanjian Baru ya, ini saya juga bingung dari mana ya, bahwa mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib adalah menebus dosa. Kata Abang, dosa apa yang diperbuat Yesus? Ini yang dibuat oleh Yesus. Yang jadi pertanyaan saya Bang, ini mohon maaf Bang ya, jangan-jangan, ya kan, jangan-jangan orang yang disalib itu bukan Yesus. Oke, terus? Kan gitu. Nah, Kalau sedangkan gini, jelas di Al-Quran juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak tersalib. Orang yang disalibkan adalah orang yang diserupakan.
Nah, jangan-jangan Al-Quran itu ya menegaskan kepada saudara saya Kristen bahwa Isa Al-Masih nggak pernah tersalib loh, nggak pernah mati disalib, ya kan? Kan Nah, begini. bentar Bang, jadi aku bagaimana bisa menjelaskannya kan gitu. Ya, silakan. Jadi dari Perjanjian Lama jelas orang yang berdosa itu matinya digantung dan digantung di tiang. Di Perjanjian Baru ini mohon maaf ya, ini saya katakan bahwa manusia Yesus mati di tiang salib adalah menebus dosa. Dibantah lagi oleh Al-Quran, Bang. Dibantah lagi, Bang, sama Al-Quran. Ya kan? Al-Quran menegaskan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah disalib. Orang yang disalib adalah orang yang diserupakan. Jelas. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membuat ayat-ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus mati di tiang salib itu menebus dosa manusia? Ini kata siapa sebenarnya? Oke. Itu pertanyaan saya, Bang. Oke, gini. Murid-murid Yesus kan di situ kan sebagai saksi mata, ada ibunya juga, ada Maria Magdalena, ada saudara-saudaranya Yesus, dan di situ banyak orang, ya. Jadi bukan cuma 12 rasul saja yang melihat Yesus disalib. Ada Maria Magdalena, ada Maria saudaranya, ada ibu saudara-saudara Yesus juga melihat di dekat salib. Mereka melihat dari dekat salib. Nah, begini, kalau itu Yudas, ya, kalau yang disalib Yudas, maka Yudas akan berteriak, gue ini bukan Yesus, kenapa lo nyalipin gue ini cuma diserupakan wajahnya. Maka teriakan Yudas akan seperti itu. Tetapi apa yang didengarkan oleh murid-murid Yesus di depan salib, ya, ada Yohanes di situ, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah ucapan-ucapan yang memang keluar dari orang yang tidak punya dosa. Sementara si Yudas itu tukang nyolong duit. Itu pencuri. Kalaupun dia disalib, dia akan mikirin, tolong dong, rekening gue diselamatin dong. Dia akan berteriak, tolong, duit gue masih ada di sono, itu disimpan dulu, jangan sampai hilang, colok orang. Karena si Yudas ini memang pencuri. Bahasa-bahasa pencuri itu tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan, ya Bapak sudah selesai. Lalu Yesus juga berkata, inilah ibumu, inilah anakmu. Itu bukan ucapan Yudas. Yudas itu brengos. Bukan itu, Bang. Pertanyaan saya itu bukan itu, abangku. Coba dengar kalimat saya ya. Di Perjanjian Lama mengatakan orang yang berdosa itu ya sepadan dengan hukuman mati adalah wajib digantung pada sebuah tiang. Ya kan? Nah, itu pertanyaanku aja belum abang jawab. Apa kesalahan Yesus sehingga kesalahan Yesus ya kan sudah saya sampaikan kepada abang. Jangan-jangan ini bukan Yesus yang kalian anggap Yesus selama ini. Itu loh, Bang. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa begini, Yesus itu apa kesalahan Yudas? Apa kesalahan Yudas sehingga dia harus dihukum mati? Nah, jadi abang meyakini bahwa orang yang disalib itu adalah Yudas. Anda kan mengatakan enggak, saya nggak percaya. Tapi karena Anda mengatakan Yudas, sekarang kalau abang tidak percaya, apa? Berarti siapa yang membuat ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus disalib adalah menebus dosa? Ya kan? Kan aku sudah jawab kepada abang. Abang mengatakan dosa apa yang dibuat oleh Yesus kalau Yesus disalib? Saya katakan Yesus, jangan-jangan yang disalib itu adalah bukan Yesus. Ditegaskan di Al-Quran. Kalau Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Ditegaskan di Al-Quran bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak pernah disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nggak mungkin abangku, seorang nabi, seorang rasul mau dihinakan oleh Allah sang pencipta. Tidak mungkin. Itu aja logikanya, Bang. Ayolah, Oke, Bang. gini aja. Kembalilah ke jalan yang benar. Gini aja. Mualaf, Bang. Oke, gini ya. Oke lah. Yesus katanya mukanya diserupakan.
Sekarang saya tanya, Yesus itu masih ngobrol dengan murid-murid setelah 40 hari setelah waktu penyalipan. Selama 40 hari mereka masih ngobrol dengan murid-murid. Setelah 40 hari waktu penyalipan. Selama 40 hari tentu Yesus ngomong, Petrus, apa Tuhan? Sebenarnya yang disalib itu kemarin bukan gue. Itu si Yudas si lontong sayur, kata Yesus. Apakah Yesus ngomong gitu ke Petrus? Ternyata Petrus menulis dalam kitabnya, Yesus gak ada ngomong gitu. Kalau itu pun terjadi, Yesus pun akan cerita kepada Petrus, sebenarnya yang disalib itu bukan gue. Yudas si bedul, kata Yesus. Kan Yesus itu kan masih 40 hari setelah penyalipan. Tetapi Al-Quran mengatakan dia langsung diangkat sehingga tidak ada lagi berita-berita. Tidak ada lagi informasi dari Yesus. Memang sulit kalau Yesus langsung diangkat ke langit. Nggak akan ada lagi yang meneguhkan bahwa Yudas itu disalib atau tidak. Karena yang paling kuat nanti memberikan kesaksian itu adalah satu, Yesus sendiri. Kalau misalnya yang memberikan kesaksian murid-murid, alasannya mukanya udah diserupakan. Nah, berarti mereka tertipu, ya kan? Tapi yang paling kuat memberikan kesaksian itu adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Dan selama 40 hari itu masih Yesus masih hidup di tengah murid-muridnya. Dan mereka bercerita panjang lebar. Bahkan setelah 40 hari Yesus di depan mata mereka naik. Yudas tidak akan mungkin naik hidup-hidup ke surga karena tidak punya alasan. Tuhan itu juga tidak mungkin menaikkan Yudas hidup-hidup ke surga. Jadi murid-murid memberikan kesaksian bahwa Yesus memang bercerita kalau dia disalib dan bangkit di hari yang ketiga. Karena Yesus pun sebelum hidup, sebelum dia disalibkan, Yesus sudah berulang kali, bahkan 3 kali, 4 kali dia ngomong, gua akan disalib. Bahkan sampai Petrus dimarahin. Ya, Petrus dimarahin loh. Oke, Bang. Jadi Bang, dari situ saja sudah ketahuan siapa yang bohong. Jadi nggak usah lah, kita ini bukan anak kecil ya. Oke, kita Bang, ini bukan anak kecil. Dari alur ceritanya aja. Silakan. Ya, saya cerdaskan Abang. Ini saya cerdaskan. Tolong jangan saya dibantah dalam waktu 2 menit, ya Bang. Karena saya sebentar lagi mau live juga kan, mau keluar karena saya ada acara, Bang ya. Ini saya tegaskan kepada Abang. Jelas-jelas di Perjanjian Lama menegaskan. Coba Abang hayatin omongan saya, Bang. Bang, kembalilah ke jalan yang benar, Bang ya. Itu harapan saya ya. Coba Abang ini. Jalan yang benar mempercayai Yudas disalib. Saya katakan kalau Yudas disalib itu mana pengakuan Yudas? 2 menit, Bang. 2 menit aja. Ya, 2 menit aja. Silakan. Di sini dijelas Perjanjian Lama ya. Abang yang abang bacakan ngoceh-ngoceh tadi adalah Perjanjian Baru. Duluan Perjanjian Lama daripada Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama jelas, Bang, ya, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah kan. Terus kita kembali lagi Perjanjian Baru. Perjanjian Baru malah kebaliknya, Bang. Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus disalib adalah menebus dosa umat manusia. Perjanjian Baru, Bang ya. Ditegaskan lagi sama Al-Quran, Bang, bahwa Isa Al-Masih tidak pernah disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan. Nah, sekarang bentar, Bang. Pertanyaan Abang tadi mengatakan salah apa Yesus makanya dia bisa disalib. Saya jawab, Bang, jangan-jangan yang disalibkan itu bukan Yesus. Ya. Tapi saudara kita Kristen mengatakan, meyakini bahwa Yesus disalib itu adalah untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, Abang Kuluga, siapa yang menyatakan bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa? Siapa ini yang mengatakan? Makanya Yesus saya mengatakan kepada Bang Luga, kembalilah ke jalan yang benar, mumpung masih nyawa di badan, Bang. Karena Abang itu kawan saya. Oke, sekarang begini ya, saya bilang ya, yang mengatakan Yesus disalib itu adalah saksi mata dan saksi dengar, ya.
Jadi memang tidak cukup hanya saksi mata, juga saksi dengar, dia juga harus mendengarkan perkataan. Kan apa susahnya sih siapa menentukan Yesus disalib, tinggal tanya aja sama Yesus. Apa susahnya sih? Apakah terlalu susah untuk membuktikan siapa yang disalib? Tinggal tanya aja sama Yesus. Kan masih hidup pas selama 40 hari. Yesus, kemarin kan enggak, iya kata Yesus. Iya, aku Nah, disalib. kalau memang begitu, tunjukkan ayatnya, pernyataan dari Yesus terang-benderang bahwa saya disalib adalah menebus dosanya dosanya manusia. Sebutkan ayatnya di berapa? Nih, coba Pernyataan buka. betul-betul pernyataan Yesus. Lukas 24, saya bacain Coba ya. bacakan. Nih. Ini kata Yesus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa, segala kitab-kitab para nabi, mereka mendekati kampung itu, mereka berpuji dia berbuat seolah. Tetapi mana Yesus mengatakan bahwa diri saya disalib adalah untuk menebus dosa? Mana abangku? bentar dulu. Kembalilah ke jalan benar abangku. Bentar. Oh, ada kok. Kenapa nggak ada ini? Mana? Tunjukkan. Kata Yesus ya Bang ya. Iya. Kata Yesus ya. Matius 26 ayat 28. Bukan kata Matius, bukan kata Lukas, bukan kata Yohanes. Kata iya, Yesus. ini kata Yesus kok, Matius 26 ayat 28. Oke, bacakan. Nih. Ayat 27 ya, saya bacain. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas ya? Jelas kan? Udah. Kok udah sih Bang? Nggak jelas tuh Bang. Lah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi berapa? Matius 26 ayat 28. Oke, Matius, coba kita cek dulu Matius 26 ayat 28 Bang ya. Matius 26 ayat 28 nggak ada Bang. Baca dong. Matius 26 ayat 28. Nah, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dikumpulkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Abang paham nggak maksud tujuan Yesus ini mengatakan nih Bang? Bukan bahwa Yesus itu dia disalib itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan itu. Abang masa ayat sendiri nggak paham sih Bang? Oke, coba baca lagi Matius 17 ayat 20-23 baca. Oke, gimana sih Abang ini? Masa mau diajarin terus sih Bang? Udah Bang, mualaf aja Bang ah. Matius 27, Matius 17 ayat 22-23 bacain aja, santai aja. Matius 17 ayat 22-23 baca. Lihat 22-23 ya. Oke. Abang kalau nggak bisa jawab mualaf ya. Silakan, aku akan mualaf kalau saya nggak bisa jawab, tapi kalau saya masih bisa jawab ya jangan mimpi. Oke. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Maksudnya apa ini Bang? Apa Yesus dibunuh. Apa hubungannya dengan Yesus menebus dosa umat manusia? Iya, satu-satu dulu. Intinya kan Yesus di sini dibunuh. Kau bilang Yesus diganti sama Yudas. Pertanyaan saya itu Bang, jangan-jangan Yesus bukan Yesus yang disalib. Nah, iya, kalau abang ngotot bahwa Yesus itu adalah disalib untuk menebus dosa, menurut ayatnya? Coba di sini menurut ayat ini, ya, menurut abang ayat ini. Dengan ayat ini Bang, dengan pernyataan Yesus ini paham nggak Bang? Abang di Bible abang paham nggak ini?
Yesus dibilang saya akan dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Itu kurang jelas gak? Dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga, kurang jelas gak ayat itu? Enggak, ini apa hubungannya dengan menebus dosa, Bang? Intinya nggak usah terlalu muter-muter. Ini trik penyesatan. Sekarang Bukan muter-muter. Sekarang saya tanya dulu. Hubungannya dengan Yesus disalib menebus dosa? Iya, di Ulangan 21 jelas bahwa mengatakan orang yang mati digantung di tiang adalah orang yang berbuat dosa. Oke, kenapa dipelintir sama Yesus mati nggak? Sekarang saya tanya, Yesus mati nggak? Yesus mati nggak? Kalau Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih, nggak mati, Bang. Nah, menurut ayat ini, Yesus mati nggak diaduk? Mereka akan membunuh dia. Ayo. Oke, mereka akan membunuh dia. Apakah Yesus mati, Bang? Namanya membunuh gimana? Bukan. Apakah Yesus mati, Bang? Kalau Abang meyakin bahwa Yesus akan dibunuh? Kan Yesus itu ngomong, kalau Yesus bilang dirinya dibunuh, dia nggak mati, berarti dia bohong. Apakah Yesus itu mati, Bang? Mati. Enggak kan, Bang? Aduh, sudah jelas di sini. Di sini sudah jelas Yesus dibunuh, dibangkitkan di hari yang ketiga. Lalu apalagi yang mau dibahas? Nah, apa hubungannya dengan Yesus menebus dosa umat manusia? Itu pertanyaan saya. Iya, kan Yesus kan dibunuh karena menebus dosa. Tahu ini udah kejepit tapi masih aja, Bang. Udah jelas-jelas nih saya baca lagi ya. Bang. Saya bacain sekali lagi. Ditegaskan bahwa orang pendosa itu akan dibunuh ya. Ya, lalu pertanyaan saya kan begini. Pertanyaan saya digantung dan di tiang. Iya, menurut Al-Qur'an kenapa Yesus saudara tidak Kristen mengatakan Yesus disalib menebus dosa? Ini siapa yang mengeluarkan ayat ini? Sekarang janganlah dulu lari ke situ. Janganlah dulu lari ke situ. Ini pertanyaannya gini. Al-Quran mengatakan Yesus tidak dibunuh. Tetapi pengakuan Yesus bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan hari yang ketiga. Berarti Al-Quran itu benar apa bohong? Coba jawab. Apa bedanya, Bang, dengan perjanjian lama, Bang? Perjanjian lama sudah ditegaskan bahwa ya orang pendosa itu akan digantung di tiang. Bentar, Bang. Okay. Orang pendosa itu akan digantung di tiang. Nah, ditegaskan lagi di Al-Quran. Kenapa di perjanjian baru dipelintir lagi? Seolah-olah Yesus disalib itu adalah menebus dosa umat manusia. Dasar referensi Abang mengatakan seperti itu, siapa yang mengatakan itu? Kan Yesus yang berkata, nih ya saya bacain. Mana perkataan Yesus bahwa dia menebus dosa? Iya, dengerin dulu. Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Apa hubungnya dengan penebusan dosa dengan ayat itu, Bang? Nggak ada. Jangan melenceng, Bang. Gini, nggak ada. Bang, Bang, saya tidak akan meladeni pertanyaan Anda kalau Anda sendiri pun masih nggak beres. Dengerin. Di sini kan? kita merajuk lagi kan, nggak beres dari mana? Yang saya tanya itu kita fokuskan aja kalimat ayat ya. Mana ayatnya Yesus mengatakan terang-benderang, saya disalib ini adalah untuk menebus dosa umat manusia. Mana? Tadi kan saya sudah kasih tadi ayatnya. Matius 26 ayat 28. Kan saya sudah kasih ayatnya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah tertumpah untuk pengampunan dosa itu penebusan bukan? Abang paham nggak dengan ayat itu? Paham, itu udah jelas-jelas darah tertumpah. Coba jelaskan dosa. Ayat itu. Coba jelaskan ayat itu tujuannya apa? Tertumpah, di darah tertumpah. Untuk pengampunan dosa, kurang jelas apa itu? Menebus dosa nyembelih kambing aja, Bang, itu darah, Bang. Dibagi-bagikan dagingnya itu juga bisa untuk mengampuni dosa. Bukan aja Yesus. Anda kan mengatakan, Anda nggak ngomongin kambing nih, kan ini kan Anda bertanya iya, ucapan kalau Yesus. Abang referensinya seperti itu, kalau Abang mengacak-ngacak semau-maunya di perjanjian baru Abang, ya, yang saya tanyakan ini, perjanjian lama sudah menegaskan orang yang digantung di tiang itu adalah pendosa. Ditegaskan lagi di Al-Quran. Kenapa di perjanjian baru melenceng? Melenceng apanya? Melenceng dong, Bang. Kenapa makanya saya bilang bahwa Yesus disalib
ya, untuk menebus dosa. Kalau menurut di Ulangan 21 berarti Yesus juga pendosa. Kenapa dia disalib? Makanya pertanyaan saya kembali lagi tadi, menurut kamu Yesus pendosa enggak? Menurut kamu Yesus itu pendosa enggak? Menurut saya, Yesus sudah pendosa saya enggak? katakan kepada abang tadi, jangan-jangan bukan Yesus, kalian meyakini Yesus. Iya, makanya kan saya jawab. Yesus itu kan Anda bilang dia tidak dibunuh kata Al-Quran, benar gak? Betul. Kalau Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Ya, di sini Yesus berkata anak manusia akan dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Berarti yang bohong siapa? Ya abang lah yang bohong. Oh, Yesus bilang Al-Quran berkata, dengerin ya. Al-Quran berkata Yesus tidak dibunuh, dengerin. Al-Quran berkata Yesus tidak dibunuh. Pengakuan Yesus di dalam Matius 17 ayat 23. Mereka akan membunuh dia dan ia akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Yang bohong siapa? Sekarang begini bang ya. Aduh. Gila kan abang udah jelas-jelas itu yang bohong siapa? Udah sangat jelas. Karena Yesus mengatakan dirinya dibunuh. Kenapa kalian pelintir Yesus disalib untuk menebus dosa? Kenapa? Siapa yang menyatakan itu? Mana ayatnya Yesus untuk menebus dosa umat manusia, mana? Tadi sudah saya kasih sudah jelas-jelas kok di ulangan 21 duluan perjanjian lama, bro. Debat kusir ini. Duluan perjanjian lama daripada kalian. Debatnya nggak masuk akal. Debatnya nggak masuk akal. Bang, bukan nggak masuk akal. Abang nggak bisa jawab. Abang tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang Yesus sudah mengatakan dia akan dibunuh. Bentar dulu. Kita tanya harus ada fondasinya. Jangan asal nanya. Bertanya itu harus ada fondasinya. Nah, fondasinya kuat baru bertanya. Jangan fondasi nggak ada asal nanya-nanya mulu. Nggak ada kalau dia bukan Yesus. Kalau dia bukan Yesus. Ya, sekarang katanya Yesus tidak dibunuh kata Al-Quran. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan dirinya, aku akan dibunuh dan dibangkitkan hari yang ketiga. Itu aja, nggak usah dibahas kepada penebusan dosa. Ya, penting. Mana pernyataan Yesus, aku adalah disalib untuk menebus dosa umat manusia itu mana? Tadi kan saya udah kasih ayatnya. Kalau tidak ada, ya, kalau abang meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yesus, berarti menurut Ulangan 21 Yesus adalah berdosa. Inilah namanya trik penyesat. Ini namanya trik penyesat. Ini berarti abang percaya nggak dengan perjanjian lama? Ini namanya bisa terkena pasal penipuan. Saya ada Muhammad tidak paham narasi Alkitab. Jangan menghujat ya. Jangan menghujat ya. Jangan menghujat ya. Kalau kalian bisa jawab, silakan jawab. Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian mengakui saja. Di Alkitab, salah satu gelar yang Al-Quran. Kamu orang jawab dulu pertanyaan saya. Begini Bang Iwas, kita tidak bisa bertanya apabila pertanyaan kita itu tidak ada pegangan. Ya, gini, karena pegangannya juga masih bermasalah. Yang satu, Al-Quran berani mengatakan Yesus tidak terbunuh. Sementara pengakuan Yesus dibunuh. Ini masih bermasalah. Jadi satu permasalahan. Nggak bisa ditanya-tanya yang lain. Nggak bisa. Paham pertanyaan tidak saya bisa, dari awal. Tidak bisa. Ulangan 21 itu menegaskan orang pendosa itu harus digantung di tiang. Sedangkan di kalian ya, begini Bang Iwas, disalib di tiang, menebus dosa. Referensi dari mana kalian mengatakan menebus dosa? Siapa yang mengatakan itu? Kan itu pertanyaan saya. Simpel kok. Tentang Yesus harus mati disalib. Kenapa kalian kelojotan saya nanya kayak gitu? Begini Bang Iwas, tidak boleh Anda bertanya Yesus menebus dosa apa enggak. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Anda sudah kegap di sini. Yesus berkata dia dibunuh. Sekarang begini dulu. Anda itu kan kalau kita bertanya kepada seseorang, kita harus punya pondasi, punya dasar-dasarnya. Nggak boleh asal nanya-nanya, tanya sana, tanya sini, nggak boleh, harus ada dasarnya. Sekarang ini sudah kena kasus ini. Kasusnya adalah yang satu mengatakan Yesus mengakui dirinya dibunuh, tapi Al-Quran mengatakan Yesus tidak dibunuh. Nah ini dulu dipermasalahkan. Kalau ini belum beres, nggak bisa nanya yang lain. Saya punya dasar.
Dasarnya Ulangan Dasar- 21. Dasarnya Bang, Al-Quran mengatakan Yesus Dasarnya tidak Ulangan dibunuh. 21 mengatakan Tidak, itu orang bukan dasar. pendosa harus dibunuh, digantung di tiang. Nah, Gini, sedangkan Yesus sekarang begini, disalib di tiang, mengapa kalian mengatakan Yesus itu adalah untuk menebus dosa umat ini manusia? namanya Dasar jurus kabur. apa yang kalian Ini punya? namanya jurus lari. Ini nggak mau, ini Kok terus namanya. lari gimana sih, Loh, Bang? makanya sekarang Saya jawab nggak dulu lari pertanyaan. kok, saya nggak Gini, kemana-mana kok. jangan bertanya dulu sebelum Anda menjawab pertanyaan saya. Jangan bertanya dulu, buang dulu pertanyaan Anda jauh-jauh sebelum Anda jawab Kok pertanyaan buang? saya. Nah sekarang, Bang loh, Luga kan belum menjelaskan. kan saya tadi Saya sudah dari menjelaskan. awal bertanya kepada Bang Luga. Saya Kenapa sudah Bang Luga marah-marah begitu dong, Bang? Nggak boleh gitu lah. dengerin, saya kan tadi sudah menjawab. Anda tidak terima. Sekarang gantian nanya dong. Saya Karena bukan tidak Anda kan- terima. Abang Ya menjawab udah, ya melenceng. Saya iya, bertanya mau melenceng atau kenapa tidak di melenceng? perjanjian baru sendiri mengatakan manusia disalib untuk menebus dosa Saya umat sudah manusia. menjawab Matius 26, Nah. 28. Masalah Anda tidak terima, Anda nggak usah tanya lagi, cukup tanya sekali. Nah, kalau begitu abang mengakui nggak bahwa yang disalib itu bukan Yesus? Apanya? Mengakui nggak? Menurut pengakuan Yesus, aku akan dibunuh dan dibangkitkan dari yang ketiga. Ini ayatnya. Oke, sekarang saya tanya kepada abang. Yesus pendosa bukan? Tidak. Kalau Yesus bukan pendosa berarti benar. Yesus bukan yang disalib. Nah, sekarang Yesus di dalam Matius 17 ayat 23 dikatakan aku dibunuh dan dibangkitkan dari yang ketiga. Ayo jawab. Bang, saya tanya sama Udah, abang, gini aja. Oke, sepakat gini aja nggak? deh. Oke, Sepakat gini nggak aja, gini Yesus aja. itu tidak pendosa? Gini aja Kalau Yesus sudah tidak jelas. pendosa ya udah. Berarti Ya udah. bukan Yesus yang disalib. Menurut pengakuan Yesus di sini dia yang disalib. Gimana sih orang? Makanya ini orang nggak mau menjawab Kalau pertanyaan. menurut kata Yesus, kalau menurut kata Yesus dia yang disalib, berarti bertentangan dengan Ulangan 21. Nah, Itu bukan yang saya maksud, abangku. itu bukan bertentangan, tetapi Ya, gara-gara bertentangan, dengerin. gimana? Yang salah itu bukan ulangannya, tetapi yang salah adalah ahli-ahli Taurat dia menyalahkan Yesus kan karena lagi- ingin membayar Disalahkan lagi kan janda-jandanya. ahli Taurat. Dengerin. Ahli Taurat itu ingin menyalibkan membunuh Yesus karena kan Yesus mau hukuman mati sama ahli Taurat. Pasalnya nggak ada karena Yesus nggak punya kesalahan karena ahli Taurat itu memang penipu. Karena Kan? penipu. Iya memang ahli Taurat penipu. Orang Pilatus saja bilang aku nggak menemukan kesalahan di dalam dirinya Ahli kok. Taurat lagi nih disalahkan. Kemarin Nabi Musa lagi disalahkan. Aduh, Ahli abang. Taurat itu Bang. menurut Yesus mereka suka menelan rumah janda makanya mereka Luka, kamu kalau debat jangan gitu dong, Luka. Kadang-kadang kamu cari kebenaran di Taurat juga. Cari kebenaran di Taurat, salahnya di apa? sekarang begini. Karena Oke. orang Kristen mula-mula tuh orang Yahudi. Mohon maaf ya, aku nyimak dulu ya karena aku ada urusan Bang Luga. Nanti aku sambung lagi Bang Luga ya. Sebentar aja, aku ada urusannya. Ngomong, kamu cari kebenaran ke sana kemari. Muhammad saya. Orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi. Karena konsep Mesias itu adalah iman mereka. Jangan seolah memperhadapkan antara Kristen dengan Yahudi. Narasi Alkitab itu jelas. Mereka menantikan Mesias. Dan Yesus adalah penggenapan daripada Mesias. Orang Kristen mula-mula itu Yahudi berpusat di Yerusalem dipimpin Yakobus. Clear? Kamu ini begini. Dipikir aja dulu sebelum ngomong, biar nggak kesalahan di sini. Bilang kita ini sesat, umat Islam sesat atau siapapun sesat, melainkan umat Kristen. Kamu sadar? Makanya Pak, kalau ingin mengatakan Yesus tidak disalib, jangan berdasarkan mimpi, jangan berdasarkan keterangan alam goib, harus menyaksikan sendiri pakai mata kepala sendiri. Jadi kalau misalnya Muhammad ingin rindu, kangen menjelaskan siapa Yesus, mohon jangan pakai keterangan ketemu di alam goib, wajib ketemu langsung karena rasul-rasul itu ketemu Yesus. Bentar dulu, rasul-rasul itu mengatakan Yesus disalib berdasarkan ketemu langsung. Muhammad mengatakan Yesus tidak disalib bukan ketemu langsung, berdasarkan keterangan alam goib. Alam goib itu tidak bisa dibuktikan. Alam goib ya tetap alam goib.
mau dia cerita apa, kita juga nggak tahu benar apa kagak gitu. Dengar dulu. Kalau Taurat itu sudah jelas dibawakannya oleh Nabi Musa. Injil itu dibawakannya oleh Nabi Isa. Lalu Paulus bawa kitab apa? Terjemahan begitu. Kamu itu yang kamu anut. Sekarang yang dibahas di sini Yesus itu disalib, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Sekarang kau bilang Yesus tidak disalib berdasarkan apa? Saksi mata atau ketemu alam goib? Jawab. Di Bible ada nggak yang perjanjian baru yang ketemu Yesus? Sekarang ku tanya sama kau, emang kau tahu nama 12 murid Yesus siapa? Tahu nggak? Nama-nama 12 murid aja kau nggak tahu, ngapain kau ngurus-ngurus Bible? Katanya Taurat itu salah. Sekarang lari ke Taurat lagi. Apa kamu? Saya tidak membahas Taurat. Al-Quran mengatakan Yesus tidak dibunuh. Murid-murid Yesus mengatakan Yesus dibunuh berdasarkan mata kepala sendiri. Nah sekarang kamu lihat di chat itu, saya kunci perkataan kamu. Kamu juga bilang tadi bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yudas yang disalib. Itu kunci. Lihat di chat itu, saya tulis dari tadi. Saya tidak ngomong Yesus tidak disalib. Loh, ajaran dari setan mana saya mengatakan Yesus tidak disalib? Itu Yuas yang ngomong, bukan saya. Saya mendengarkan dari tadi. Dengan itu kan saya ngikutin omongan Yuas. Memang kalau memang bukan Yesus yang disalib, lalu kenapa Yudas berkata, Bapak ampunilah kesalahan mereka? Yudas saja pencuri, kenapa dia malah suruh ampuni kesalahan orang? Itu yang saya tanya. Gak ada, kamu disuruh jelasin juga nggak pernah jelas. Kau itu kalau nggak kau nonton dari awal, jangan kasih komentar. Karena informasi kau bukan dari saksi mata, tapi keterangan alam goib. Alam goib itu tidak bisa dijadikan dasar, karena kita nggak tahu itu benar apa enggak. Saya tanya sama kamu, Yesus menyerahkan atau diburu atau ditangkap? Intinya Yesus dibunuh dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Itu nggak penting, pertanyaan kamu tuh pertanyaan sampah itu. Menyerahkan. Tapi kalau Yesus diburu, ketakutan, ditangkap, itu bukan menyerahkan namanya. Intinya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kutanya sama kau, kalau kau memang hebat, ingin membunuh Yesus, merasa Yesus ketakutan, kenapa pada waktu Yesus bangkit, kenapa kau nggak tahan? Emang benar Yesus bangkit? Itu kan yang ngomong saksi mata, bukan keterangan alam goib. Alam goib itu nggak bisa dipercaya. Kita mana tahu itu benar apa enggak. Manusia bangkit itu dari kuburan itu bukannya zombie. Kau dapat berita dari siapa? Keterangan saksi mata atau alam goib? Cok. Kamu kalau gini, kalau ngomong mulu loh. Kamu membaca kitab kebenaran, cari yang benar, jangan asumsikan. Cari yang benar itu ceritanya dapatin dari saksi mata, bukan keterangan saya mimpi, saya ketemu Tuhan, saya ketemu ini. Nggak bisa begitu. Kita kalau memberikan kesaksian ngelihat sendiri, kalau nggak ngelihat sendiri lebih baik mingkem, diem. Kalau nggak ngelihat sendiri kejadiannya diam, jangan ngaku-ngaku saya ketemu Tuhan lah, dia nggak disalib lah, nggak boleh begitu. Kita keterangan Yesus harus dari saksi mata, nggak boleh ngaku-ngaku saya diutus Allah, saya diutus Tuhan, nggak boleh begitu. Terus ada yang saksi mata gitu, ada yang terus berhadapan dengan Yesus, Paulus. Itu kan ada di situ, ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada saudara-saudara Yesus, ada Yohanes di situ. Terus dia bilang di depan salib. Yesus dosa gitu, bilang gitu. Yesus mereka itu hidup dengan Yesus. Tentunya Yesus, mereka bertanya dong sama Yesus. Yesus gimana kemarin waktu mati? Sakit gak? Sakit di sini gua. Ini tanganku nih, curug nih. Mereka sama Yesus. Daripada lo ngakulah ketemu alam goib lah, saya ketemu Allah, bilang Yesus gak disalib. Kita tahu dari mana itu benar? Udahlah tidur aja lah. Dulu Kak, saya mau masuk ke Zoom. Oke, kalau Bang Luga pernah akan neraka surga itu alam gaib deh. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ke neraka, kalau saya ke alam goib, itu belum kesaksian yang kuat.
Tapi kesaksian saya bergantung kepada Alkitab, karena Alkitab ini semua saksi mata. Jadi saksi alam goib harus digandengkan dengan saksi nyata. Jangan saksi alam goib digantungin ke dunia goib, lama-lama jadi halusinasi. Oh gitu, Bang. Ya, berarti Bang Luga tadi kalau belum ada itunya berarti halusinasi gitu ya. Saya ini dapat mimpi dari Tuhan itu tidak bisa dijadikan patokan kuat. Tetapi kalau mimpi itu digabungkan dengan saksi mata itu kuat. Tapi kalau saksi matanya siapa pernah, Bang Luga? Petrus. Saksi matanya Bang. Petrus, Bang Luganya ke surga neraka. Kan saya bilang, makanya saya bilang ya, mimpi penglihatan itu nggak bisa dibuktikan, itu nggak bisa dibawa saksi. Misalnya gua mimpi ini, nggak mungkin gua ajak orang masuk ke mimpi gua. Sama juga dengan Muhammad. Dia katanya naik ke surga. Apa mungkin dia ngajak orang ikut-ikut bareng ke surga? Makanya gue udah bilang, kesaksian dunia goib itu tidak bisa dijadikan standar untuk satu kebenaran. Tapi kalau saksi mata, makanya Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku. Engkau harus bercerita. Nggak boleh kita bermain di alam goib. Goib ketemu goib, lama-lama halusinasi. Kalau tentang murid melihat Yesus naik ke surga itu gimana tuh? Goib apa halusinasi itu, Bang Luga? Karena surga kan nggak bisa kelihatan nih. Pakai bentar maksudnya. Pakai Hubble saja manusia sekarang hanya baru bisa melihat sekitar galaksi, kumpulan galaksi saja. Apalagi surga. Tapi setelah diteliti itu nggak ada tuh surga. Gimana? Dengerin. Murid Yesus tidak perlu naik ke surga melihat surga itu tidak terlalu perlu. Yang perlu adalah mereka melihat Yesus disalib, mereka mendengar Yesus mengaku disalib dan mati dan bangkit di hari yang ketiga, itu sudah kuat karena intinya adalah di kebangkitannya. Kalau orang sudah bangkit, terserah dia mau ke surga, mau ke planet, mau jungkir balik, mau terbang-terbang di alam semesta, itu tinggal suka-suka dia. Karena kuasanya sudah dipegang. Apalagi berarti kalau menurut Bang Luga tadi yang murid Yesus yang melihat Yesus naik ke surga itu gimana? Murid Yesus atau itu kenyataan gitu? Murid Yesus itu hanya melihat Yesus sebatas pandangan. Misalnya katakanlah 2 kilometer. Setelah 2 kilo gitu. Ya 10 kilometer kan Yesus naik 10 kilometer ke atas kan itu udah hebat. Iya, maksud saya kan surganya tadi itu. Kalau ke surga kan saya bilang alam goib itu manusia itu tidak bisa menembus alam goib, makanya jangan coba-coba cerita alam goib ke kita. Kita ini ngomong dunia nyata. Dunia nyata itu sebatas Yesus mati bangkit itu udah cukup. Karena kebangkitan Yesus itu pun sudah 10 kali lebih hebat turun naik surga. Kebangkitan itu lebih mahal daripada hanya sekedar turun naik. Intinya kan bisa bangkit dan bergerak, itu intinya. Iya, tapi pertanyaan saya itu sebenarnya gampang. Yang tadi itu loh, bagaimana murid Yesus itu kan melihat alam gaib kan, surga itu alam gaib. Murid Yesus itu, dengerin dulu, murid Yesus itu, mereka pun mengatakan percaya dengan ucapan Yesus di sorga, walaupun mereka belum melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, kecuali Stefanus. Tetapi mujizat kebangkitannya dari antara orang mati itu sudah menjamin semua apa yang diomongkan Yesus, mau turun naik surga neraka, itu udah ada jaminannya, yaitu kebangkitannya. Karena kan inti dari kuasa itu kan di kebangkitannya. Kalau masalah naik kan cuma bergerak doang ke atas. Jadi yang perlu disaksikan adalah bukan saya melihat Yesus duduk loh. Nggak seperti itu. Yang perlu disaksikan adalah kebangkitan Yesus dari kematian, itulah yang menjadi pondasinya. Setelah itu bangkit, suka-suka Yesus mau pilih kemana. Surga sebelah kanan, surga sebelah kiri, atau sebelah utara, itu urusannya dia. Iya, dan kita pun nggak perlu melihat, nggak perlu kita melihat. Ngapain tapi kita kan melihat? Ada tertulis itu tidak terlihat, tapi ada tertulis bagaimana? Tertulis berdasarkan apa yang diucapkan Yesus, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Memang Stefanus melihat. Ya, Stefanus melihat, tetapi Yesus naik ke surga itu berdasarkan ucapan Yesus. Ya, ucapan, bukan berdasarkan bukan berdasarkan cek lokasi, bukan cek lokasi, bukan.
Betul. Kalau ya, cek tapi yang lokasi di dalam murid-murid 12 murid terbang ke sorga, turun lagi di sore hari, itu namanya cek lokasi. Ini bukan cek lokasi. Berdasarkan ucapan Yesus, dan ucapan Yesus itu disupport, diteguhkan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. kalau kesaksian itu berarti gimana? Apa? Kesaksian Yang melihat disaksikan, itu, yang itu melihat disaksikan asli apa murid-murid enggak Yesus. itu loh. Sebentar, ini aja lah. Ah. Itu disaksikan langsung enggak naik ke surganya itu, atau memang itu ya maaf kayak tadi Kamu tuh tololnya bukan main ya. Kan sudah dibilang murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat itu kan batas pandangan mata berapa sih? Kita kalau melihat pesawat itu 2 km masih kelihatan loh Pak. Tuh. Ya. Setelah 2 km sudah titik-titik dan akhirnya kan Yesus dikatakan tertutup oleh awan. Berarti batas mereka melihat hanya sebatas beberapa kilometer ke atas. Mereka tidak diizinkan Yesus langsung duduk di sebelah kanan Allah, tidak diizinkan. Ya, jadi murid-murid itu pun nggak perlu bercerita kami diangkat ke sorga melihat Yesus, nggak perlu. Yang perlu mereka saksikan adalah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, karena itu yang paling mahal. Yang paling mahal tuh itu. Karena Yesus naik ke sorga pun kalau dia nggak mati dan bangkit itu juga sampah. Apakah selain Yesus ada yang bangkit lah? Selain Yesus adakah yang bangkit? Adakah yang bangkit? Saya bertanya sama Leluga. Menurut ya silakan kamu cari. Ada nggak orang mati bangkit dan naik ke sorga? Silakan kamu cari. Nggak ada. Mati, setelah mati bangkit. Setelah mati bangkit. Kan nggak dilihat lah sama muridnya itu. Bagaimana sih? Yang kita permasalahkan bukan masalah naik dilihat ke sorga, itu bukan dipermasalahkan. Yang jadi masalahnya ada tertulis. Yang jadi masalah. Iya, tertulis itu kan nggak masalah. Yang penting itu bukan jadi pondasinya. Kan tertulisnya iya, tapi kan tertulisnya di situ mereka melihat. Siapa? Nggak ada mereka. Oh iya, Stefanus melihat, bisa. Iya, makanya. Iya, makanya kan langsung saya bilang. Sekarang pertanyaan saya, apakah itu benar-benar bisa melihat, sedangkan kita pakai bisa saja belum bisa melihat loh, Le. Itu namanya mujizat. Makanya waktu siapa tuh Nathanael, engkau akan bisa melihat anak manusia dengan malaikat turun naik. Yakub aja juga melihat para malaikat Tuhan turun naik surga. Oh, ada yang bisa melihat ya, banyak, surga gitu. Nabi-nabi banyak. Berarti surga itu dekat gitu lah ya, jarak berapa kilo gitu ya. Intinya bisa melihat lah. Kalau kamu mau ukur mau berapa kilometer, ya itu urusan kau lah. Intinya bisa dilihat. Itulah namanya. Katanya tadi kalau hanya ini, kalau ndak ada bukti, katanya Leluga tadi harus ada saksi. Kamu sebentar. Melihat Yesus terangkat ke surga itu kan banyak. Iya, yang melihat itu kan ada terangkat ke surga. Nah, sekarang kita pakai Hubble saja, kita tidak bisa menemukan surga loh, Pak. Itu kan ada saksi. Beda dengan mujizat. Isra Mi'raj. Itu tidak ada saksi. Tapi Yesus terangkat ke surga. Itu ada banyak orang. Baca Kisah Para Rasul 1 ayat berapa itu? 2 ayat berapa? Nah, sekarang kenyataan loh Pak, sekarang sudah ada Hubble bisa melihat sampai luar galaksi, itu belum melihat surga lah, apalagi dengan mata telanjang. Yang penting ada bukti. Saja 10 km saja kita sudah hampir tidak bisa melihat loh. Yang penting ada bukti Yesus terangkat ke surga, disaksikan, ada saksi matanya, banyak orang. Iya, artinya gini loh. Ini bagaimana bisa dibuktikan Pak? Bagaimana bisa dibuktikan? Sekarang Bapak bilang bukti. Tetapi itu sekarang bukti, cobalah. Begini, brother. Itu bisa melihat jarak. Itu yang perlu dipertanyakan. Iya. Saya kasih contoh sama kamu ya. Kamu bisa nggak beli mobil harganya 5 miliar? Kalau punya duit bisa. Kalau di kantongmu duit 2 triliun, bisa nggak kamu beli mobil harga 5 miliar? Bisa nggak? Bisa lah. Yakin 100%? Yakin 100%? Terlalu yakin benar ya, jujur yakin ya. Jujur. Nah, sama juga dengan Yesus. Kebangkitan Yesus itu ibarat kata 7 triliun harganya. Sementara naik ke sorga harganya cuma 20 miliar. Jadi kebangkitan logikanya Yesus itu masuk di situ lah. Loginya enggak masuk. Dengerin. Loginya enggak masuk. Ngawur nih orang. Lihat nih ya. Kebangkitan Yesus itu lebih berharga daripada Yesus naik ke sorga. Karena Yesus naik ke sorga, malaikat-malaikat tiap hari naik turun sorga. Biar lo tahu.
Tapi Yesus malaikat, gitu. nah sekarang gini aja deh, nabimu aja nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi kau nggak usah terlalu banyak nanya. Kau Begini, nanya harus ada dasarnya. Ya, Sekarang kalau Dia kalau bukan Le berasal Luga Iya. berbicara seperti itu, perbandingannya Iya. enggak cocok, Le. Sebentar. Apa Tuhan perbandingan cocok? dibangkitkan gitu. Sebentar makanya dong, sebentar dong. Oke. Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan lainnya kalau kayak begitu, Le Luga. Iya, tapi kan intinya Yesus dibangkitkan kan. Nah, iya. Luga mau Sekarang menganalogikan dengan seorang nabi yang sama-sama manusia yang berbedanya hanya sekarang saya tanya, dengan kenapa Tuhannya. Tuhanmu nggak mau membangkitkan Muhammad dari kematian? Kenapa Tuhanmu nggak mau bangkitkan Muhammad dari kematian? Kenapa? Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus dibangkitkan sekarang? Mana buktinya? Coba tunjukkan ke saya. Itu Mana kan Yesus dia- sekarang? Makanya saya Coba bilang, tunjukkan di mana Yesus dibangkitkan sekarang. Kalau Yesus Oke. sudah dibangkitkan, coba tunjukkan saya di mana beliau sekarang. satu tunjukkan. kuburan. Iya, dengar dulu, diam dulu, nanti Yesus ku colok sekarang di kau. surga. Yesus. Aduh, sabar. Benar. Yesus itu kuburannya nggak ada sampai hari ini. Itu buktinya bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Itu kuburannya itu kuburan baru. Kuburannya juga dalam berbentuk batu. Nah, jadi lihat ya, murid-murid Yesus memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus terangkat ke langit. Ya, itu sudah kuat untuk membuktikan Yesus itu memang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, sekarang nabimu mengatakan Yesus tidak dibangkitkan berdasarkan apa? Berdasarkan dia ketemu di alam goib. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan kalau dia ketemu di alam goib? Nggak bisa. Mimpi dan alam goib itu tidak bisa dibuktikan. Oke. Sekarang tolong buktikan dong di mana ada Yesus sekarang yang sudah bangkit itu. Yesus sudah di sorga karena kuburannya kosong. Kalau bilang begitu semua orang bisa lah. Karena kan kuburannya sekarang kosong. Begini. Bukan kuburannya kan ada. Nabimu kuburannya ada. Makam Muhammad ada. Sekarang gue tanya. Emang Adam ada punya kuburannya. Di mana kuburannya Adam? Siapa? Coba. Enggak, yang saya tanya Adam Muhammad ada kuburannya. Ada lah, kita mana tahu kuburannya. Saya tanya. Adam kembali menjadi tanah. Di mana Adamnya? Di mana kuburannya Adam? Ya, di sono lah. Masa gue suruh di mana? Coba tunjukkan, berarti tidak ada Adam ya. Bahan bakunya berarti dari tanah, Adam ya. Dari tanah, kembali jadi tanah. Kuburan Muhammad ada dari bumi. Sekarang saya tanya. Namanya manusia ya. Namanya manusia yang meninggal ya, setiap manusia yang meninggal ya ada kuburannya lah. Nah, makanya aku tanya, lebih tinggi mana Yesus atau Muhammad? Lebih tinggi mana Yesus atau Muhammad? Kalau lebih tingginya sama-sama kalau di dalam kami. Sama-sama sih. Yang satu di kuburan, yang satu di sebelah kanan Bapak, lo kok lu bilang sama sih? Jauhnya sekarang siapa yang melihat di sebelah kanan Bapak? Siapa yang melihat di sebelah kanan Bapak? Kan Yesus berkata, begini. Sudah bangkit dari antara orang mati, itu sudah membuktikan. Kalau ada orang yang mengatakan kakek buyutnya juga di tengah-tengah antara sebelah kanan Bapak dengan Yesus, kira-kira Le percaya? Saya nggak percaya karena dia tidak bangkit dari antara orang mati. Percaya? Karena dia tidak bangkit dari antara orang mati. Kenapa Le tahu bisa dia bangkit dari orang mati? Loh, kan karena ada saksi mata. Kan gara-gara ada tulisan. Karena dia kitabnya Yesus menyebut dia bukan berasal dari dunia, Bang. Setelah itu dia kembali kepada asalnya di dunia di surga. Tapi kenyataannya bagaimana, Bapak? Sekarang saya tanya gini. Kalau saya mengatakan kakek buyut saya juga bukan berasal dari dunia, kira-kira bagaimana Bapak mau percaya? Tapi kakek buyutmu tidak bangkit dari antara orang mati, itu bedanya. Siapa bilang? Kalau saya mengatakan kakek buyut saya bangkit dari orang mati, bagaimana? Oke, siapa saksinya? Yesus. Nah, sekarang saya tanya, siapa saksinya? Yesus. Itulah murid-murid Yesus, kan murid-murid Yesus semua bercerita. Itulah orang-orang yang sejaman dengan kakek buyut saya. Ya, tapi tidak pernah ada cerita bahwa orang yang sejaman dengan kakek buyut kamu bercerita bahwa kakekmu bangkit dari antara orang mati. Itulah orang gila namanya. Ya kenapa kok bisa begitu? Iya, karena lu kan tidak pernah mendengar. Salah sendiri kalau lo nggak cerita itu salah lo sendiri. Kenapa lo itu dia makanya begini loh. Karena tidak ada cerita. Intinya gini aja. Karena kan nabimu udah mati nih, ya. Jadi kalau nabimu mati, berarti tidak ada kuasa-kuasa. Kalau Le Luga berkata begitu, saya pun bisa berkata Tuhannya Le Luga mati.
sudah bangkit, disaksikan oleh Mana murid-muridnya. kebangkitannya? Buktikan kebangkitannya. Di mana Kebangkitan beliau berarti dalam sekarang? mata. Begitu loh. Ada saksi matanya. Saksi mata. Petrus. Mana saksi matanya? Coba tunjukkan ke saya Thomas. sekarang mana saksi matanya. Thomas itu meragukan kebangkitan Yesus seperti Kalau apa? tertulis begitu, kalau Thomas tertulis itu- begitu, saya pun bisa menulis bahwa Thomas ada itu saksi meragukan- mata buyut saya itu dibangkitkan. Pak. Iya, salah sendiri. Kenapa kau nggak nulis? Kenapa kau nggak nulis? Itu salah kau. Nah, nanti kalau saya tulis, Luga mau percaya, mau menganggap buyut saya Tuhan. Karena kau nulis karena setelah kau ajarin sebentar kau. dong. Mau enggak? Salah sendiri. Karena kau nulis karena aku ajarin, bukan karena kau niat sendiri. Berarti kan salah kau. Bukan. Sekarang begini ya. Alkitab ini menangnya di mana? Alkitab ini dia mengaku ketemu langsung dan melihat Yesus dibangkitkan. Semua bisa mengaku, Luga. Saya pun bisa mengaku. Luga pun bisa mengaku jadi sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Siapapun bisa mengaku. Bapak yang Kristen tolong waktu sedikit buat saya. Sedikit aja. Habis ini saya mau istirahat. Jadi gini. Jadi Alkitab ini memang betul dia mengaku. Mengaku melihat Yesus dibangkitkan, mengaku melihat Yesus disalibkan. Oke, memang mereka mengaku. Ya. Lalu dibantah dengan Muhammad. Muhammad juga mengaku. Mengaku apa? Mengaku mendapat mimpi. Mengaku ketemu di alam gaib. Jadi ada jurang pemisah yang besar. Yang satu mengaku melihat dengan mata kepala. Ini bukan mengaku bermimpi, Pak. Ya. Sementara Al-Quran bukan mengaku melihat, tetapi mengaku ketemu di alam gaib. Jadi lebih kuat orang yang mengaku melihat langsung daripada orang yang mengaku ketemu di alam gaib. Jelas? Oh, nggak bisa diambil itu seperti jelas, itu. Jelas itu. Nggak bisa. Oke, Karena sekarang saya tanya Luga. Sekarang saya lebih- tanya. Oke, kan Luga sudah menjelaskan ini. Sekarang saya tanya Luga ini Jelas juga. itu. Oke, sekarang saya tanya. Luga ini Lebih tidak kuat pernah mana? melihat angin ya. Luga sebentar dulu. Luga tidak pernah melihat angin ya. Berarti Luga tidak pernah menghisap angin gitu. Apanya? Karena Luga tidak pernah melihat. Oh, beda dong. Ini kan kejadiannya Kenapa nyata. beda? Yesus itu kan Saat nyata. Luga Yesus itu menjelaskan pernah. menganalogikan Yesus seperti itu itu, nyata. Yesus Luga itu bukan angin. Ya, makanya Yesus menjadi manusia. Yesus bukan angin. Yesus itu bukan angin. Jadi kalau angin kita lebih sulit lagi mendeteksinya. Makanya Yesus itu menjadi manusia, disaksikan oleh murid-muridnya sebagai saksi mata, dan memang hidup sejaman dengan Yesus. Secara akal, orang yang hidup sejaman Luga dengan tadi meminta ke saya mana buktinya. Bentar dulu. Luga, mana buktinya? Sama, saya juga minta buktinya mana buktinya Muhammad naik ke surga. Ada buktinya enggak? Lebih parah lagi. Memang di Lebih dalam parah itu lagi Kristen berbeda. orang, lebih parah lagi karena Muhammad salahnya Muhammad kenapa nggak ngaku bertemu langsung, itu kalahnya dia. Kalau Dia dia karena ngaku nggak bertemu mau langsung, ngaku-ngaku nggak mau ngaku-ngaku Nabi Muhammad itu. nggak ketemu Yesus, memang dia nggak pernah ketemu Yesus di alam nyata. Muhammad cuma mengaku ketemu Yesus di alam goib, itu udah kalah. Saya tambah sedikit. Yesus itu tokoh fakta sejarah. Dia hidup tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Saksi mata yang melihatnya ada. Sementara Ya. kalau dia hidup tahun berapa? Dari tahun berapa sampai tahun Itu berapa? kan dari tulisan yang Kasih Bapak baca, Pak. kasih kesempatan Yang dulu Bapak Bapak ini tulisan. ngomong, kasih waktu ganti-gantian ngomong. Lah kan Luga sudah tadi masa Kasih dari Bapak ini tulisan ngomong. dua Dia waktu. sebagai tokoh fakta sejarah, satu sebagai tokoh alam goib. Makanya itu persoalan perbedaannya di situ. Iya, ini Saya Silakan, tambahkan sedikit. Yesus silakan, ini tokoh fakta sejarah hidup tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Saksi mata yang berinteraksi dengan dia ada. Sementara Isa itu tuh tokoh yang tidak tahu lahirnya, hidupnya kapan. Seolah-olah itu tokoh alam goib, tokoh fiksi. Karena dia bertanggung Ya, itu kan menurut Bapak, karena Bapak mempercayai kitab Bapak. Ya Kalau karena menurut kan saya Muhammad lebih kan parah memang nggak lagi. ketemu. Muhammad kan belum lahir di zaman Yesus, makanya wajib dibilang tokoh alam goib karena Muhammad nggak ketemu Yesus Lah sekarang secara saya tanya langsung. bagaimana Bisa Luga lagi. percaya bahwa Tuhan sekarang rohnya melayang-layang di atas langit coba, di atas laut coba. Memang sudah lahir yang menciptakan tulisan itu. Kita kita mempercayai kitab Perjanjian Lama itu berdasarkan bangkitnya Yesus dari kematian, maka kitab Perjanjian Lama itu sah. Makanya Yesus datang
Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya siapa apa? yang Kalau membuktikan roh Allah itu melayang-layang di atas air itu, coba? Siapa yang buktikan? kita tahu bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas air. Yang saya tanya buktinya, Le. Siapa saksinya? Siapa? Ini belum selesai ngomong. Pertanyaan itu gampang dan mudah itu, Le. Kan saya bilang Yesus itu sudah membuktikan dirinya bangkit dari kematian, bahwa kebangkitan dari antara orang mati inilah menjamin semua yang tertulis itu benar. Kan ada jaminannya, makanya kebangkitan dari antara orang mati itu sebagai jaminan. Misalnya kau mau minjam di bank duit 1M, itu jaminannya harus kau punya rumah bernilai 2 miliar supaya menjamin kau tuh nggak bakal kabur. Nah demikian juga Yesus, ada para nabi mengatakan roh Allah melayang-layang, Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi itu belum sah kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Makanya kebangkitan dari Yesus itulah menjamin seluruh ucapan Yesus benar. Ya, karena jaminan itu harus lebih tinggi daripada apa yang dijaminkan. Jaminannya adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Masalah naik ke surga itu masalah sepele. Makanya kebangkitan dari antara orang mati itulah puncaknya kemenangan Yesus. Sementara nabimu tidak sanggup bangkit dari antara orang mati. Berarti kau kalah. Yesus menang dari apa? Kalau Yesus menang dari apa? Sebentar, saya tanya. Memang Tuhan menang dari apa? Sekarang aku tanya, Yesus menang dari kematian. Nabimu tidak bisa menang dari kematian. Iya, oke lah. Oke, sebentar dulu. Menang dari kematian. Iya. Berarti dia kalau dia tidak bangkit, dia kalah sama apa? Betul. Makanya kalah dia sama menang. apa? Iya, kalah sama bangkit, apa? Maka dia bukan Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, dia kalah. Dia bukan Tuhan. Saya juga nggak mau ikut dia. Siapa yang bangkitkan dia coba? Siapa yang bangkitkan dia? Bukan Tuhan kau. Sembarangan kau. Roh Kudus yang bangkitkan Yesus, bukan Tuhan kau. Jangan kau. Mana coba tunjukkan. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang membangkitkan Allah Bapa. Allah Aku, katanya di situ. Bapak itu bukan Tuhan kau. Bapak itu wujudnya seperti laki-laki. Tuhan kau nggak punya wujud. Jangan kau sama-samain. Bapak dan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Ucok. Sabar, Le. Masa Nabi ini emosian, nggak boleh gitu lah, Le. Jadi yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Jangan kau bilang Tuhan kau yang bangkitin. Iya, makanya mana buktinya gitu loh, Le, di dalam kitabnya, Le. Matius 12:28, coba apa katanya? Yesus berkata, aku membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Berarti kebangkitannya yang saya tanya. Itu sama aja, Roma 8 ayat 9, jika Roh Kudus yang membangkiti di antara orang mati, dia juga akan membangkitkan kamu. Roma 8 ayat 10. Itu sama itu semuanya. Kalau yang di apa namanya kisah para rasul, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun. Berarti kuasa itu yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Jangan kau Roh Kudus yang membangkitkannya. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan ini ya ceritanya. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Terus Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus itu rohnya Yesus. Gila. Loh, bagaimana kisah merpati itu? Sebentar, Yesus, gimana kisahnya? Yesus Dio dibaptis itu. Coba, bagaimana? Yesus beliau melihat Roh Kudus yang seperti merpati itu maha hadir, omnipresent. Dia bisa datang seperti simbol, tapi seluruh alam semesta ini saat Yesus dibangkit saat Yesus dibaptis itu beliau melihat itu apa namanya yang seperti burung merpati itu. Yohanes melihat seperti simbol yang seperti burung merpati itu. Apakah Roh Kudus itu keluar dari Yesus gitu atau gimana? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Itu semua saat yang dilihat itu di atas katanya ada Allah Bapaknya. Iya, di dalam Yesus itu sudah ada Roh Kudus. Jadi yang turun seperti berarti dua Roh Kudusnya. Bukan, itu seperti simbol saja bahwa Roh Kudus diam di dalam diri dia, itu sebagai pertanda, bukan berarti Roh Kudusnya ada dua. Gimana sih? Yesus sendiri melihat, tetapi di dalam tubuh Yesus ada Roh Kudus. Gimana sih? Itu kan cuma simbol pertanda, bukan Roh Kudus ada dua. Kalau seperti begitu, maka burung merpati semua adalah Roh Kudus.
Nah, Ya iya bukan, Bapak ini iya makanya ketuk itu simbol. Aduh, ini orang bodoh. Apakah seluruh Mbak ini ada kok ini apakah ada nggak ribuan nyambung burung sih. merpati adalah Roh Kudus? Yang Itu dilihat adalah seperti simbol. burung merpati. Kan Dengar. bilang seperti. Dengar. Kalau Yesus itu pernah makan ikan goreng, itu Tuhan atau bukan? Dengar. Terus apa salahnya sih makan ikan goreng, nanti disuruh lu makan bangke lo ntar sama Yesus lo. Jangan, lu makan ikan goreng kenapa lu pusingin? Yang nggak pusing itu Tuhan apa bukan, tanya saya. Lo kalau makan Begini. ikan goreng emangnya jadi bukan Tuhan. Yang penting kan itu dia bisa bangkit dari kematian. Mau makan ikan goreng. Gak masalah itu, bodoh. Masa Saya makan jelaskan. ikan goreng salah? Oh, bodoh Yesus banget sih lo. Yesus Tuhan ya, pernah bikin, pernah netek, pernah Terakhir kapan? Mau Tuhan pernah Udah netek, telah- yang penting terakhir bangkit kapan dari kamu antara orang berdoa? mati, goblok. Yesus itu kalau mau bangkit netek, dari yang orang penting dia tuh bangkit. mati Tuhan. Yesus tuh. Iya, makanya Nabi Lo udah mati, nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Nabi Lo kan nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus kan udah gue bilang tadi bangkitkan oleh Roh Kudus. Masa gue ulang-ulang lagi sih? Ada yang membangkitkan kan?